sebuah masa yang dipenuhi ketakutan dan penindasan, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang kekuasaan terbesar di zamannya. Ia adalah Musa. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim. Sang raja bukan hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga menanamkan rasa takut ke dalam hati seluruh rakyatnya. Ia bahkan mengaku sebagai Tuhan, menuntut disembah, dan tidak segan menghancurkan siapapun yang menentangnya. Ketika kabar tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan kekuasaannya sampai ke telinganya, Fir'aun pun diliputi ketakutan. Tanpa ragu, ia memerintahkan sesuatu yang sangat kejam. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tangisan ibu-ibu menggema, duka menyelimuti setiap rumah. Tidak ada yang berani melawan. Semua tunduk dalam ketakutan. Di tengah situasi mencekam itulah Musa dilahirkan. Ibunya merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan yang luar biasa. Bayi kecil yang seharusnya membawa sukacita justru menjadi sumber kecemasan. Setiap detik terasa seperti ancaman. Setiap suara langkah terasa seperti datangnya maut. Namun di saat itulah, pertolongan Allah datang. Ibunya mendapatkan ilham untuk menyelamatkan Musa dengan cara yang tak terbayangkan oleh logika manusia. Ia diminta untuk meletakkan bayinya ke dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya di Sungai Nil. Sebuah keputusan yang sangat berat bagi seorang ibu. Melepaskan anaknya ke arus sungai, tanpa kepastian apakah ia akan selamat atau tidak. Dengan hati yang hancur, namun penuh keyakinan, ia melakukan perintah itu. Peti kecil itu pun mulai hanyut, mengikuti aliran sungai yang tenang namun menyimpan misteri. Di dalamnya, seorang bayi yang tak berdaya, tetapi telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar. Perjalanan Musa dimulai bukan dari kenyamanan, tetapi dari ancaman. Bukan dari kekuatan, tetapi dari kelemahan. Namun justru disitulah letak pelajaran penting. Seorang pemimpin besar tidak lahir dari zona aman. Ia ditempa oleh ketakutan, diuji oleh keadaan, dan dibentuk oleh situasi yang tidak mudah. Apa yang tampak seperti awal yang rapuh, ternyata adalah bagian dari rencana besar. Sungai yang mengalir itu bukan sekadar arus air, melainkan jalan takdir yang mengantarkan Musa menuju masa depannya. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal, ujian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kebesaran. Peti kecil yang membawa Musa terus hanyut mengikuti arus Sungai Nil. Tak ada yang tahu kemana ia akan berlabuh. Namun takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Peti itu akhirnya sampai di sebuah tempat yang paling tidak terbayangkan, istana Fir'aun, penguasa yang justru ingin membunuhnya. Saat peti itu ditemukan, para pelayan istana segera membawanya ke hadapan istri Fir'aun. Ketika peti dibuka, tampaklah seorang bayi yang begitu tenang dan menggemaskan. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Istri Fir'aun pun tersentuh hatinya. Ia merasakan kasih sayang yang begitu kuat, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan penuh harap, ia memohon kepada Fir'aun agar bayi itu tidak dibunuh. Ia ingin merawatnya, membesarkannya seperti anak sendiri. Ajaibnya, Fir'aun yang terkenal kejam itu pun menyetujuinya. Tanpa ia sadari, keputusan itu menjadi awal dari runtuhnya kekuasaannya sendiri. Musa pun tumbuh besar di dalam istana yang megah. Ia mendapatkan pendidikan terbaik, fasilitas yang melimpah, dan kehidupan yang jauh dari kekurangan. Ia belajar tentang kekuasaan, strategi, dan bagaimana sebuah kerajaan dijalankan.
Semua itu ia dapatkan dari lingkungan yang justru menjadi simbol kezaliman. Namun di balik kemewahan itu, ada satu hal yang berbeda dalam diri Musa. Hatinya tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari istana tersebut. Ia tetap memiliki nurani yang peka terhadap ketidakadilan. Ia melihat bagaimana Bani Israel diperlakukan dengan kejam. Ia menyaksikan penderitaan mereka, dan itu menumbuhkan empati yang mendalam dalam dirinya. Disinilah pelajaran penting tentang kepemimpinan terlihat jelas. Musa tidak hanya memahami kekuasaan dari luar, tetapi juga dari dalam. Ia melihat dua sisi kehidupan, kehidupan para penguasa dan kehidupan rakyat yang tertindas. Hal ini membentuk cara pandangnya menjadi lebih bijaksana dan adil. Seorang pemimpin besar tidak cukup hanya memiliki kekuatan atau posisi. Ia harus memahami realitas yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ia harus tahu bagaimana rasanya berada di bawah tekanan, agar ia tidak menjadi penindas saat berada di atas. Kehidupan Musa di istana Firaun bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari persiapan besar. Ia sedang dibentuk, dipersiapkan untuk menghadapi tugas yang jauh lebih besar di masa depan. Tanpa pengalaman itu, mungkin ia tidak akan memiliki pemahaman yang cukup untuk memimpin dengan adil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tempat kita berada hari ini, seaneh atau sesulit apapun, bisa jadi adalah bagian dari proses pembentukan diri. Karena seorang pemimpin sejati tidak hanya lahir dari satu sisi kehidupan, tetapi dari pengalaman yang lengkap, baik pahit maupun manis. Hari itu tampak seperti hari biasa di kota Mesir. Aktivitas berjalan seperti biasa, para pekerja sibuk menjalankan tugasnya. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang, ketegangan antara kaum tertindas dan para penindas. Musa, yang saat itu telah tumbuh dewasa, berjalan menyusuri kota. Ia bukan lagi bayi yang lemah. Ia adalah seorang pria yang kuat, cerdas, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Meski dibesarkan di istana, hatinya tidak pernah berpihak pada kezaliman. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pertikaian. Seorang dari Bani Israel sedang dipukul oleh seorang bangsa Mesir. Tanpa berpikir panjang, Musa merasa terpanggil untuk menolong. Ia tidak bisa hanya diam melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Dengan dorongan emosi, Musa mendekat dan mencoba melerai. Namun dalam satu momen yang begitu cepat, ia melayangkan pukulan kepada orang Mesir itu. Pukulan itu ternyata terlalu keras. Seketika, orang itu jatuh dan tidak bangun lagi. Suasana berubah hening. Musa terdiam. Nafasnya terasa berat. Apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaan. Ia tidak berniat membunuh. Ia hanya ingin menolong. Namun kenyataannya, sebuah nyawa telah melayang oleh tangannya. Disitulah momen penting dalam hidup Musa terjadi. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak mencoba lari dari kenyataan dengan membenarkan tindakannya. Ia justru mengakui kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Musa berkata dalam hatinya bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Ia menyadari bahwa emosi yang tidak terkendali bisa membawa dampak yang besar. Tanpa menunda, ia memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Allah pun Maha Pengampun. Doanya dikabulkan. Namun meskipun dosanya diampuni, konsekuensi di dunia tetap harus dihadapi. Berita tentang kematian itu menyebar. Musa kini berada dalam bahaya. Ia menjadi buronan. Keesokan harinya,
Saat ia kembali ke kota dengan rasa waspada, ia melihat orang yang sama dari Bani Israel kembali terlibat masalah. Orang itu meminta pertolongan lagi. Namun kali ini Musa menyadari sesuatu, bahwa masalah tidak selalu bisa diselesaikan dengan kekuatan. Musa mulai memahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang keberanian bertindak, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengendalikan diri. Emosi yang tidak terkontrol bisa berubah menjadi bumerang. Tak lama kemudian, seorang pria datang memperingatkannya bahwa para pembesar sedang merencanakan untuk membunuhnya. Saat itulah Musa harus mengambil keputusan besar, meninggalkan semua yang ia miliki, termasuk kenyamanan istana. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang tidak pernah salah. Justru sebaliknya, ia adalah orang yang berani mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan belajar darinya. Kesalahan Musa bukanlah akhir dari kisahnya. Itu justru menjadi titik balik yang membentuk kedewasaan dan kebijaksanaannya. Karena kepemimpinan sejati tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari proses belajar yang jujur dan penuh tanggung jawab. Dengan langkah cepat dan hati yang penuh kecemasan, Musa meninggalkan Mesir. Ia tidak lagi seorang pangeran istana. Ia kini adalah seorang pelarian. Tidak ada pengawal, tidak ada kemewahan, tidak ada kepastian. Hanya ada rasa takut, harapan, dan keyakinan kepada Allah. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menempuh jarak yang jauh menuju negeri Madian. Panas terik, rasa lapar, dan kelelahan menjadi teman setianya. Namun justru dalam perjalanan itulah, Musa mulai mengenal arti keteguhan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sesampainya di Madian, Musa berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, bahkan tidak memiliki siapapun yang ia kenal. Ia benar-benar berada di titik nol dalam hidupnya. Di dekat sebuah sumur, ia melihat sekelompok orang sedang memberi minum ternak mereka. Di sisi lain, ada dua wanita yang berdiri menjauh, menunggu dengan sabar. Musa memperhatikan mereka, lalu mendekat dan bertanya. Kedua wanita itu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mendekat karena para pria di sana terlalu kuat dan mendominasi. Mereka harus menunggu sampai semua orang selesai. Mendengar hal itu, Musa tanpa ragu langsung membantu mereka. Ia mengangkat air dan memberi minum ternak mereka. Padahal saat itu, ia sendiri dalam keadaan lelah dan lapar. Namun rasa pedulinya lebih besar daripada keinginannya untuk beristirahat. Disinilah terlihat karakter seorang pemimpin sejati. Ia tetap membantu orang lain, bahkan saat dirinya sendiri sedang kesulitan. Setelah itu, Musa pergi ke tempat teduh dan berdoa kepada Allah. Ia mengakui bahwa dirinya sangat membutuhkan pertolongan. Tidak lama kemudian, salah satu dari wanita tadi datang menghampirinya, membawa kabar bahwa ayah mereka ingin bertemu. Ternyata ayah mereka adalah seorang pria saleh. Ia melihat kebaikan dalam diri Musa dan menawarkan pekerjaan. Musa pun bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menggembala ternak, hidup sederhana, jauh dari kemewahan istana yang dulu pernah ia rasakan. Tahun demi tahun berlalu. Musa belajar banyak hal. Ia belajar kesabaran dari kehidupan yang sederhana. Ia belajar tanggung jawab dari pekerjaannya. Ia belajar ketenangan dari lingkungan yang jauh dari konflik. Bahkan, ia menikah dan membangun keluarga. Hidupnya kini benar-benar berubah. Dari seorang pangeran menjadi seorang pekerja biasa. Namun justru disitulah proses pembentukan karakter terjadi.
Seorang pemimpin besar tidak hanya dibentuk oleh kekuasaan, tetapi oleh pengalaman hidup yang membumi. Musa belajar bagaimana rasanya menjadi bagian dari rakyat biasa. Ia memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pengasingan ini bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Allah sedang membentuk Musa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Dari kisah ini, kita belajar bahwa fase terendah dalam hidup bukanlah akhir. Bisa jadi itu adalah proses penting untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tanggung jawab besar di masa depan. Karena sebelum memimpin orang lain, seseorang harus terlebih dahulu mampu memimpin dirinya sendiri. Malam itu sunyi. Angin gurun berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Musa sedang dalam perjalanan bersama keluarganya, kembali dari Madian menuju Mesir. Perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan akan masa depan yang baru. Di tengah gelapnya malam, dari kejauhan Musa melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi cukup untuk menarik perhatiannya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata kepada keluarganya agar menunggu. Ia ingin mendekat, berharap bisa mendapatkan petunjuk arah atau sekadar membawa api untuk menghangatkan tubuh mereka. Dengan langkah hati-hati, Musa mendekati sumber cahaya itu. Semakin dekat, suasana terasa semakin berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Ada ketenangan yang dalam, sekaligus rasa takjub yang sulit dijelaskan. Dan di sanalah, di tempat yang tak terduga itu, Musa menerima panggilan terbesar dalam hidupnya. Sebuah suara memanggilnya. Bukan suara manusia. Bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Itu adalah panggilan dari Allah. Musa diperintahkan untuk melepas alas kakinya, karena ia berada di tempat yang suci. Saat itu, dunia seakan berhenti. Semua yang pernah ia lalui, dari masa kecilnya di istana, kesalahan yang ia lakukan, hingga pengasingan di Madian, semua terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Allah memilih Musa untuk sebuah tugas besar, kembali ke Mesir, menghadapi Fir'aun, dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Namun di balik kehormatan itu, muncul rasa yang sangat manusiawi, keraguan. Musa merasa dirinya tidak cukup. Ia teringat masa lalunya, kesalahannya, bahkan keterbatasannya dalam berbicara. Ia khawatir tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik. Ia takut tidak dipercaya. Ia takut gagal. Dan disitulah pelajaran besar tentang kepemimpinan terlihat jelas. Seorang pemimpin bukanlah orang yang selalu merasa siap. Bahkan Musa, seorang nabi, pun merasakan ketakutan. Ia tidak langsung berkata, "Aku bisa." Ia justru mengungkapkan kelemahannya dengan jujur. Namun Musa tidak berhenti di keraguan. Ia mencari solusi. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam berbicara. Ia bahkan meminta agar saudaranya, Harun, mendampinginya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak berjalan sendirian. Ia tahu kapan harus meminta bantuan. Ia memahami bahwa kekuatan tim jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Allah pun mengabulkan permintaan Musa. Ia diberikan tanda-tanda kekuasaan, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan, tapi sebagai bekal dalam menjalankan misi besar. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa rasa takut bukanlah penghalang, melainkan bagian dari proses.
Yang membedakan adalah bagaimana seseorang merespons rasa takut itu. Musa tidak membiarkan keraguan menghentikannya. Ia mengubahnya menjadi doa, menjadi kekuatan, dan akhirnya menjadi langkah nyata menuju perubahan besar. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang tidak pernah takut, tapi tentang tetap melangkah meski dalam ketakutan. Setelah menerima perintah dari Allah, Musa tidak lagi memiliki pilihan untuk mundur. Ia harus kembali ke Mesir, tempat yang pernah ia tinggalkan dengan rasa takut. Tempat di mana masa lalunya masih menjadi bayang-bayang. Namun kali ini, ia kembali bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai utusan. Bersama saudaranya, Harun, Musa melangkah menuju istana Fir'aun. Tempat yang dulu menjadi rumahnya, kini menjadi medan perjuangan. Ia tahu bahwa yang akan ia hadapi bukanlah lawan biasa. Fir'aun adalah simbol kekuasaan, kesombongan, dan penindasan. Namun Musa datang bukan dengan pasukan, bukan dengan senjata, melainkan dengan sebuah misi yang jelas, menyampaikan kebenaran dan membebaskan Bani Israel. Saat berdiri di hadapan Fir'aun, Musa tidak menunjukkan rasa gentar. Ia menyampaikan pesan dengan tegas namun tetap penuh ketenangan. Ia menyeru Fir'aun untuk menyembah Allah dan menghentikan penindasan terhadap Bani Israel. Namun seperti yang diduga, Fir'aun menolak. Bukan hanya menolak, ia bahkan mengejek Musa. Ia mengingatkan masa lalu Musa, mencoba merendahkannya, dan mempertanyakan otoritasnya. Disinilah ujian kepemimpinan kembali muncul. Musa tidak terpancing emosi. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tetap fokus pada misinya. Ia tidak datang untuk menang debat, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Seorang pemimpin sejati tidak mudah terdistraksi oleh hinaan atau provokasi. Ia tahu tujuan utamanya, dan ia tidak akan keluar dari jalur itu. Musa kemudian menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang diberikan Allah. Tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya memancarkan cahaya. Namun bahkan itu pun tidak membuat Fir'aun tunduk. Kesombongan telah menutup hatinya. Meski begitu, Musa tidak menyerah. Ia terus menyampaikan pesan, terus berusaha, dan terus berdiri di atas kebenaran. Sementara itu, di luar istana, Bani Israel mulai melihat harapan. Mereka yang selama ini hidup dalam penindasan mulai merasakan bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Kehadiran Musa menjadi simbol harapan yang telah lama hilang. Inilah inti dari kepemimpinan, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Musa tidak hanya berbicara, ia membawa visi. Ia tidak hanya mengkritik, ia menawarkan solusi. Ia tidak hanya menentang kezaliman, ia berjuang untuk keadilan. Dan yang paling penting, ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan tanpa tujuan hanyalah kekuasaan kosong. Seorang pemimpin harus memiliki misi yang jelas, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Musa mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani berdiri di garis depan, menghadapi risiko, demi membawa perubahan bagi banyak orang. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang posisi, tapi tentang perjuangan dan dampak yang ditinggalkan. Perjalanan Nabi Musa dalam menyampaikan kebenaran tidak pernah berjalan mulus. Setiap langkah yang ia ambil selalu dihadang oleh tembok besar bernama kesombongan. Dan tembok itu memiliki nama, Fir'aun. Fir'aun bukan sekadar seorang raja. Ia adalah simbol kekuasaan absolut yang merasa dirinya tak tersentuh.
Ia terbiasa ditaati tanpa pertanyaan, disembah tanpa keraguan. Maka ketika Musa datang membawa pesan tauhid, itu bukan hanya dianggap ancaman, tapi penghinaan terhadap dirinya. Di dalam istana yang megah, Musa berdiri menyampaikan kebenaran dengan tenang. Namun di hadapannya, Fir'aun justru menanggapi dengan tawa sinis. Ia meremehkan Musa, menganggapnya sebagai orang yang tidak layak didengar. "Bukankah kamu yang dulu kami besarkan?" Kira-kira begitu ejekan Fir'aun. Ia mencoba menjatuhkan Musa dengan mengungkit masa lalu, berharap Musa goyah dan kehilangan kepercayaan diri. Namun disinilah kekuatan sejati seorang pemimpin terlihat. Musa tidak membalas dengan emosi. Ia tidak terjebak dalam permainan Fir'aun. Ia tidak datang untuk mempertahankan harga diri pribadi, melainkan untuk menyampaikan amanah. Fokusnya tetap lurus, kebenaran harus disampaikan, apapun risikonya. Fir'aun yang merasa posisinya terancam mulai menggunakan cara lain. Ia mengumpulkan para penyihir terbaik di negerinya. Ia ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah sihir biasa. Sebuah pertunjukan besar pun digelar. Para penyihir melemparkan tongkat mereka, dan seketika terlihat seperti ular yang bergerak. Orang-orang yang menyaksikan dibuat takjub. Suasana dipenuhi ketegangan. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir para penyihir. Bukan ilusi. Bukan tipuan. Itu adalah kebenaran. Para penyihir yang paling paham tentang sihir justru menjadi orang pertama yang menyadari perbedaan itu. Mereka langsung bersujud, mengakui bahwa apa yang dibawa Musa bukanlah sihir, melainkan kebenaran dari Tuhan. Peristiwa itu seharusnya menjadi titik balik. Namun tidak bagi Fir'aun. Alih-alih menerima kebenaran, ia justru semakin marah. Kesombongan telah menutup hatinya sepenuhnya. Ia bahkan mengancam para penyihir yang beriman dengan hukuman berat. Disinilah pelajaran besar muncul, tidak semua orang akan menerima kebenaran, sejelas apapun itu. Seorang pemimpin harus siap menghadapi penolakan. Ia harus siap dicemooh, diremehkan, bahkan dilawan. Karena perubahan selalu menantang kenyamanan, dan tidak semua orang siap meninggalkan zona itu. Musa tidak mundur. Ia tetap berdiri teguh. Ia tidak mengukur keberhasilannya dari penerimaan manusia, tetapi dari kesetiaannya pada kebenaran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang tetap konsisten pada prinsip, meski harus berdiri sendirian. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan pengakuan untuk tetap menjadi benar. Dalam perjalanan panjang menghadapi Fir'aun, Allah memberikan Nabi Musa berbagai mukjizat. Bukan untuk menunjukkan kehebatan pribadi, bukan pula untuk mencari kekaguman manusia, melainkan sebagai bukti kebenaran yang ia bawa. Tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, hingga berbagai tanda lain yang mengguncang Mesir. Semua itu adalah bentuk pertolongan dari Allah. Namun yang menarik, Musa tidak pernah menjadikan mukjizat itu sebagai alat untuk meninggikan dirinya. Ia tidak pernah berkata, "Lihatlah betapa hebatnya aku." Ia tidak pernah mencari pujian atau pengakuan. Ia hanya menyampaikan satu hal, ini semua berasal dari Allah. Disinilah perbedaan antara pemimpin sejati dan pemimpin yang haus kekuasaan terlihat jelas. Pemimpin yang salah akan menggunakan kekuatan untuk membangun citra dirinya. Ia ingin dipuji, dihormati, bahkan ditakuti.
Namun pemimpin sejati justru menggunakan kekuatan untuk melayani, untuk membuktikan kebenaran, dan untuk membantu orang lain melihat jalan yang benar. Musa adalah contoh nyata dari hal itu. Ketika berbagai tanda ditunjukkan kepada Fir'aun, bukan berarti semuanya langsung berubah. Bahkan sebaliknya, Fir'aun semakin keras kepala. Ia menganggap semua itu sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Berbagai peringatan datang silih berganti. Negeri Mesir dilanda berbagai bencana sebagai bentuk teguran. Namun setiap kali kesulitan datang, Fir'aun meminta Musa berdoa agar bencana itu diangkat. Dan setiap kali keadaan kembali normal, ia kembali ingkar. Siklus itu terus berulang. Dari sini kita melihat bahwa bukti saja tidak cukup jika hati sudah tertutup oleh kesombongan. Namun Musa tidak berhenti. Ia tetap menjalankan tugasnya. Ia tidak pernah lelah menyampaikan pesan, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Sampai akhirnya, perintah besar itu datang, membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Malam itu menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Musa memimpin kaumnya meninggalkan tanah penindasan. Mereka berjalan dalam gelap, penuh harap, namun juga ketakutan. Dan ketika mereka sampai di tepi laut, situasi tampak buntu. Di depan mereka terbentang lautan luas. Di belakang, pasukan Fir'aun mengejar dengan cepat. Bani Israel mulai panik. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Namun Musa tetap tenang. Ia tidak panik. Ia tidak kehilangan arah. Karena ia tahu, selama ia berada di jalan yang benar, pertolongan Allah pasti datang. Dan benar saja. Dengan izin Allah, laut terbelah. Jalan terbuka di tengah lautan. Musa dan kaumnya menyeberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam dalam kesombongan mereka sendiri. Peristiwa itu bukan hanya mukjizat besar, tetapi juga simbol kemenangan kebenaran atas kezaliman. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari siapa kita bersandar. Seorang pemimpin sejati tidak membanggakan apa yang ia miliki. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan. Dan ketika kekuatan digunakan dengan benar, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kebenaran, maka dampaknya akan jauh lebih besar dari sekadar kemenangan. Ia akan menjadi sejarah yang menginspirasi sepanjang masa. Perjuangan Nabi Musa tidak berakhir ketika ia berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Justru setelah itu, tantangan yang lebih berat dimulai. Jika sebelumnya ia menghadapi musuh yang jelas, Fir'aun dan kekuasaannya, kini ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit, kaumnya sendiri. Bani Israel adalah kaum yang telah lama hidup dalam penindasan. Bertahun-tahun mereka berada di bawah kekuasaan Fir'aun, terbiasa diperintah, terbiasa takut, dan kehilangan kemandirian. Ketika mereka akhirnya bebas, kebebasan itu tidak serta-merta membuat mereka menjadi kuat. Justru sebaliknya, mereka seringkali merasa ragu, takut, bahkan kembali mengeluh. Di tengah perjalanan di padang pasir, rasa lelah mulai muncul. Keterbatasan makanan, panas yang menyengat, dan perjalanan yang panjang membuat mereka mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai membandingkan keadaan mereka sekarang dengan masa lalu, bahkan dengan masa ketika mereka masih tertindas. Lebih baik kita kembali saja, kira-kira begitu keluhan yang sering terdengar. Padahal mereka lupa bahwa masa lalu yang mereka rindukan adalah masa penuh penderitaan. Disinilah ujian kepemimpinan Nabi Musa mencapai titik yang sangat berat. Ia tidak hanya harus menunjukkan arah,
tetapi juga harus terus menguatkan mental kaumnya. Ia harus menghadapi keluhan yang berulang, sikap yang tidak konsisten, bahkan pembangkangan yang kadang melampaui batas. Salah satu peristiwa yang paling menggambarkan hal ini adalah ketika Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu. Dalam waktu yang singkat, sebagian dari mereka justru kembali menyimpang, membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Sebuah tindakan yang sangat mengejutkan, mengingat mereka baru saja diselamatkan dari penindasan dan telah melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Ketika Musa kembali dan melihat hal itu, hatinya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Namun di balik itu, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia menegur, meluruskan, dan berusaha mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Disinilah pelajaran besar muncul, memimpin bukan hanya tentang menghadapi musuh dari luar, tetapi juga tentang menghadapi kelemahan dari dalam. Seorang pemimpin tidak selalu dihadapkan pada orang-orang yang ideal. Justru seringkali ia harus memimpin orang-orang yang penuh kekurangan, yang mudah goyah, dan yang membutuhkan kesabaran ekstra. Musa tidak menyerah. Ia tidak meninggalkan kaumnya meskipun mereka berkali-kali membuat kesalahan. Ia tetap membimbing, tetap mengingatkan, dan tetap berusaha. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang memilih siapa yang dipimpin, tetapi tentang bagaimana tetap bertanggung jawab terhadap mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam kepemimpinan. Tidak semua perubahan terjadi dengan cepat. Tidak semua orang langsung mengerti. Namun selama seorang pemimpin tetap konsisten, tetap sabar, dan tetap berpegang pada kebenaran, maka perlahan perubahan itu akan terjadi. Karena pada akhirnya, memimpin manusia bukan sekadar soal arah, tapi juga soal hati. Kisah Nabi Musa bukan sekadar rangkaian peristiwa sejarah. Ia adalah perjalanan panjang tentang perjuangan, kesabaran, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dari seorang bayi yang dihanyutkan di sungai, hingga menjadi pemimpin besar yang membawa kaumnya keluar dari penindasan, setiap fase dalam hidup Musa menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Ia bukanlah sosok yang tanpa celah. Ia pernah melakukan kesalahan, pernah merasa takut, pernah ragu. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak berhenti di titik lemah itu. Ia bangkit, belajar, dan terus melangkah. Inilah yang membuat kepemimpinannya menjadi begitu kuat dan relevan sepanjang masa. Musa mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski diliputi rasa takut. Ia menunjukkan bahwa kesabaran bukan berarti diam, tetapi tetap bertahan dan berusaha di tengah kesulitan. Ia juga mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Dalam setiap langkahnya, Musa selalu mengutamakan kepentingan kaumnya. Ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Ia menghadapi Fir'aun, bukan karena ingin diakui, tetapi karena ingin menegakkan kebenaran. Warisan terbesar dari kepemimpinan Musa bukanlah mukjizat yang ia tunjukkan, melainkan nilai-nilai yang ia tinggalkan. Kejujuran dalam mengakui kesalahan. Keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Kesabaran dalam membimbing orang lain. Dan keteguhan dalam memegang prinsip. Nilai-nilai ini tidak lekang oleh waktu. Mereka tetap relevan, bahkan di kehidupan modern saat ini. Dalam dunia yang penuh dengan ambisi dan persaingan, kisah Musa mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling kuat atau paling berkuasa, tetapi mereka yang paling bertanggung jawab dan paling tulus dalam niatnya. Setiap orang, dalam skala apapun, adalah pemimpin.
entah itu dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan sekitar. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk meneladani nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa. Kisah ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan dan diterapkan. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi tentang seberapa banyak orang yang bisa kita angkat bersama kita. Dan itulah warisan sejati yang tidak akan pernah hilang, sebuah inspirasi yang akan terus hidup, dari generasi ke generasi.